Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ke pelajaran tematik. Sekarang alhamdulillah kita sudah memasuki tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, di tema 2 ini kita akan pertama kali mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita masuki mata pelajaran bahasa Indonesia, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi yang disampaikan dan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk tema 2, Bahasa Indonesia, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang KD 3.2, mengklasifikasikan informasi dari buku ke dalam aspek apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kita akan belajar tentang kalimat tanya. Sebelumnya, kalimat tanya itu apa sih? Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Pengertian di sini adalah kalimat tanya yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Apa saja macam-macam kata tanya? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, macam-macam kata tanya. Pertama ada kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Biasa, kata-kata tanya ini biasa kita kenal dengan istilah 5W1H. Yang pertama, kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Seperti contoh, apa yang dimasak Ibu Dayu, atau apa yang sedang dipelajari di kelas 5A Putra pada hari Senin. Atau misal, apa yang dilakukan Bayu dengan temannya. Untuk kata tanya kedua itu siapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Contoh, siapa yang pergi ke pasar dengan ibu? Atau siapa laki-laki yang berbaju putih itu? Atau siapakah juara kelas di kelas 5A? Untuk kata tanya kapan biasa digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan ibu membuat kue? Kapan hari raya Idul Fitri dilaksanakan? Atau kapan kelas 5A pergi rekreasi? Itu boleh. Untuk kata tanya di mana digunakan menanyakan tempat. Contoh, di mana Dayu memelihara ikan hias. Contoh lagi misal, di mana rumah Wildan, atau di mana rumah Abizar, itu boleh. Nah, untuk kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contoh, mengapa Dayu suka memelihara ikan hias? Atau mengapa Tadir suka memakan roti? Itu contoh yang lain. Untuk kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana caranya agar ikan hias tidak mati? Atau bagaimana caranya agar bunga anggrek dapat tumbuh subur? Itu terserah saja bagaimana membuat pertanyaan. Yang penting kita paham untuk kata tanya itu tadi digunakan untuk menanyakan apa saja. Contoh, untuk kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku, subjek, atau orang. Di mana menanyakan tempat, kapan itu menanyakan tentang waktu. Sekarang kita memasuki tentang peta pikiran, mind map. Peta pikiran atau mind map adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Contoh peta pikiran, di sini ada Dayu dan ikan hias. Jadi dibuat beberapa pertanyaan untuk menjelaskan sebuah wacana agar kita dapat mudah dalam membuat suatu cerita. Contoh peta pikiran ini silakan kalian lihat di halaman 3. Di sini ada peta pikiran dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Yang kedua, di mana ikan hias itu dipiara? Ketiga, kapan akuarium dibersihkan? Keempat, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Terus, kapan ikan hias itu diberi makan? Siapa yang memelihara ikan hias?
Nah, selanjutnya untuk tugas silakan kerjakan di classroom. Tugasnya itu tentang membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Selain kalian membuat sebuah pertanyaan dengan memasukkan kata-kata tanya, kalian juga nanti buatkan jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian buat. Pertanyaan yang kalian buat itu bisa kalian lihat teksnya di 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Jadi baca dulu teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Lalu buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Dan jangan lupa kalian sertakan juga jawabannya. Nah, contohnya ini ada. Apa penyebab kabut asap? Kalian tuliskan juga nanti jawabannya. Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Jangan lupa murojaah dan salat duha ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.